Mengingat dalam pertemuan terakhir, Berlin beserta kawan-kawan berhasil menjebak Wojin sehingga berhasil memancing opini bahwa pihak kepolisianlah yang membuat penyanderaan ini berlarut-larut. Namun wanita itu tak menyerah dan kembali menemui atasannya karena meskipun gagal, ternyata ia mendapatkan sobekan sampel uang dari salah satu tawanan. Maka dari itu Wojin sangat yakin bahwa percetakan uang sedang berlangsung di dalam sana. Gagasan pun tak begitu saja diterima, mengingat pencetakan uang tak dapat dilakukan oleh orang sembarangan, terlebih lagi dengan nomor-nomor seri resmi yang sudah pasti akan mempersulit mereka. Namun Wojin menegaskan bahwa ia akan menindaklanjuti hal ini dan akan memeriksa seluruh catatan listrik gedung ZEB untuk memperkuat dugaannya. Dan jika benar-benar terbukti, kita harus segera mencari cara lain untuk menghentikannya. Dan ternyata Mohyuk benar-benar menepati perkataannya. Berbekal kecurigaan yang selama ini ia rasakan, Mohyuk pergi menemui Sunho profesor untuk mencari informasi lebih dalam. Mohyuk pun datang memperkenalkan diri sebagai sahabat baik Wojin. Sebenarnya profesor sudah mengetahui niat kedatangannya, namun seperti yang kita tahu bahwa pria ini sangat pandai menyembunyikan sesuatu, seolah-olah tak menyembunyikan apapun. Setelah sedikit perbincangan yang terjadi, Mohyuk pun memberanikan diri masuk ke dalam dan mencoba melakukan pemeriksaan, dan kecurigaannya semakin menguat ketika melihat komputer canggih yang terjejer rapi di dalam sana. 지금 이쪽이 아닌데요. Profesor yang menyadari hal itu pun bergegas menyusul dan memintanya untuk segera pergi. Tentu Mohyuk tak bisa menuduhnya tanpa bukti yang jelas. Maka dari itu ia tak mau gegabah dan diam-diam pergi mengambil sebuah sampel sebelum pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu di gedung ZEB semua terlihat adem ayem, di mana percetakan terus berlanjut. Pak De Moskov menggali dengan baik dan juga Denver yang terus berusaha menjalin hubungan lebih intim dengan Misun. Sedangkan Pak Min selaku anggota Kongres Korea kini semakin cemas karena ayah Annie Kim terlihat begitu marah dengan semua masalah ini. Bahkan pria itu juga menegaskan jika terjadi sesuatu terhadap putrinya, KTT antar Korea tak akan pernah terjadi. Tentu hal itu menjadi tekanan tersendiri untuknya, hingga Tuan Ho pun menyampaikan bahwa yang terpenting hanyalah memastikan Annie Kim selamat sebelum melakukan serangan secara langsung. Benar saja, Pak Kim pun benar-benar menyetujui rencana itu dan segera melakukan siaran langsung, di mana Pak Kim meminta para perampok untuk mengeluarkan sandera yang tidak bersalah dan akan memberi fasilitas khusus bagi perampok yang menuruti permintaannya. Wojin yang melihat hal itu pun begitu kecewa karena sama saja pihak pemerintah merasa dapat menyelesaikan semua ini tanpa bantuan dari kepolisian. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba salah satu anggotanya melaporkan bahwa ia berhasil memeriksa seluruh data dan ada 4 triliun seri yang dapat digunakan untuk mencetak secara resmi. Dan ternyata profesor juga tak mau menganggap remeh hal ini. Dengan cepat ia menghubungi Rio dan memintanya untuk menjalankan sebuah tugas yang sangat penting. Hingga ketika semua orang sibuk dengan tugasnya masing-masing, tiba-tiba ada seseorang yang diam-diam meminta Annie Kim pergi ke berangkas jika ingin pergi dari tempat ini. Berhubungan dengan informasi yang telah dikantongi, Wojin pun bergegas pergi menemui Pak Kim untuk melaporkan apa yang telah ia temukan. Namun ternyata pria itu sudah tak tertarik dengan semua informasi darinya, karena ternyata setelah siaran itu berlangsung, diam-diam salah satu perampok ada yang menghubunginya. Wojin pun sangat marah mendengar hal itu karena seperti yang kita tahu bahwa akan sangat membahayakan sandera lainnya. Namun Pak Kim sudah tak peduli lagi, hingga akhirnya Wojin memilih untuk memberitahu profesor atas rencana ini. Mendengar hal itu, tentu profesor tak diam saja dan meminta seluruh anggotanya untuk melakukan pencarian. Suasana begitu tegang, seluruh ruangan sudah mereka telusuri, namun tak ada satupun yang berhasil menemukannya. 애는 어딨어? 찾아봐. 아이씨, 조그만 게 어디로 사라진 거야. 와, 씨. 애기 없어졌다. 빨리 나오라.
CCTV에도 안 보여? 이거 봐봐. 이게 한 폭탄? 도대체 누... Hingga tiba-tiba dari kamera pengawas Ryo menyadari ada suatu hal yang mencurigakan di berangkas. Dengan itu Tokyo pun bergegas pergi ke sana memastikan keadaan. Hingga tiba-tiba 머리가 터진 것 같은데? ledakan itu membuat para sandera begitu ketakutan dan terus menanyakan apa yang telah terjadi. Hingga tiba-tiba Misun melihat Annie Kim dari kejauhan dan kembali bergabung bersama para sandera lainnya. Dengan kejadian itu Ryo dan lainnya mulai berdebat satu sama lain, mencari tahu siapakah pengkhianat di antara mereka, terlebih lagi dengan topeng yang berada di tangan Tokyo. Tentu saja hal itu memperkuat kejadian ini terjadi bukan karena orang lain. Sedangkan Wojin terus menghubungi profesor untuk memastikan keadaan di dalam gedung benar-benar aman, dan bahkan kali ini Wojin juga memintanya untuk mengatakan apa sebenarnya maksud dari perampokan ini. Karena ternyata dengan petunjuk-petunjuk yang ia dapatkan, Wojin sangat yakin bahwa profesor berada di luar gedung memantau semua pergerakan. Profesor pun sempat menyangkal hal itu, namun Wojin meminta agar tidak saling menutupi lagi. Hingga akhirnya ia pun menegaskan bahwa tujuannya hanyalah mendapat uang sebanyak mungkin tanpa adanya korban. Mendengar hal itu, Wojin tahu poin utama dari semua ini, tujuan utama mereka. Maka dari itu ia meminta anggotanya untuk melanjutkan pekerjaan dan tak memperdulikan perintah dari atasan lagi. Oke, baiklah kalau begitu, lantas apa rencanamu? Tentu rencana itu terlihat begitu nekat, mengingat pemadaman tak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari negara. Hingga perbincangan mereka seketika terpecah dengan adanya sebuah pesan dari ponsel Mohyu yang seolah-olah terlibat dalam perampokan ini. 처음 회복대입니다. 뭐? 뭐야 이게? 현재 위치는? Yang ternyata tanpa sepengetahuan kalian, Profesor telah memanfaatkan kunjungan Mohyu saat itu dan meminta Ryo untuk mengirimkan pesan-pesan palsu. Sedangkan kini Mohyu terlihat begitu sibuk menunggu hasil penelitian itu keluar, karena penelitian inilah kunci dari teka-teki selama ini. Namun tidak semudah itu, karena ada beberapa proses yang harus dilewati, hingga tiba-tiba beberapa orang datang menemuinya. Dan 저는 제2 에이서 보안과 이성민 형사라고 합니다. 무슨 짓들이요? Mohyu pun tak diam saja dengan bergegas pergi ke dalam ruangan untuk mengambil data yang ia butuhkan sebelum melarikan diri. Dan setelah aksi kejar-kejaran yang terjadi, Mohyu pergi ke rumah Wojin untuk memberitahu apa yang telah ia dapatkan. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba Profesor datang melumpuhkannya. Dan bahkan Profesor juga berniat untuk membunuh Ibu Wojin karena telah menyaksikan kejadian ini. Untung saja hal itu tidak benar-benar terjadi, karena Profesor menyadari bahwa daya ingat wanita itu tidak terlalu baik. Ingatlah, pikun menyelamatkanmu. Tak mau aksinya tercium orang lain, Profesor pun bergegas pergi ke sebuah pengisian ulang. Semua ini terselesaikan secara rapi. Hingga setibanya di rumah, ia begitu terkejut melihat Wojin yang telah menanti kedatangannya. Profesor pun terus berusaha terlihat tenang, seolah-olah tak pernah terjadi apapun. Bahkan ketika Wojin menodongkan pistolnya dan meminta melakukan pemeriksaan, seolah-olah ia tak pernah berbuat apa-apa. Dan di saat lampu itu dihidupkan, ternyata
Profesor bukan laki-laki kaleng sarden, Cok. Tentu ia sudah memikirkan bahwa hal ini akan terjadi, sehingga sebelum Wojin datang ia sudah berhasil kembali menyembunyikan kejahatannya. Anjir, jenius banget. Atas kejadian ini, Profesor pun sadar bahwa hubungannya harus segera diakhiri daripada misinya gagal. 선호 씨. 가세요. Sementara itu ternyata para Sandra juga memulai pergerakan di mana Enikim mulai menyelipkan sebuah pesan di rantang makanan untuk Pak Chulwo, yang ternyata sebelum itu Yongmin sudah menyiapkan alat-alat agar dapat membawa para Sandra keluar dari tempat ini. Ketegangan tak hanya terjadi di sana karena saat ini Berlin mulai mencurigai Ryo sebagai pengkhianat yang berusaha mengeluarkan Enikim karena ia merasa bahwa Ryo orang yang paling pantas dicurigai, terlebih dengan keberadaan orang tua di siaran langsung Pak Kim saat itu. Tokyo pun berusaha menenangkannya, begitu juga dengan Nairobi yang berusaha menghentikan pertikaian mereka. 그만해, 베를린. Dan kini Pak Chulwo pun berniat untuk memulai pergerakan dengan melumpuhkan Olso yang berjaga di sana. Profesor yang melihat hal itu pun berusaha untuk menghubungi Berlin dan lainnya. Bersamaan dengan itu juga terlihat Wojin yang memerintahkan untuk memulai pemadaman dan